what you're looking for. It's me, the old me. It's a style. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. LGBT merupakan sebuah inisialisasi yang merupakan singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Istilah LGBT merupakan adaptasi dari LGB yang mulai menggantikan istilah gay atau gay dan lesbian. Mengacu pada komunitas LGBT yang lebih luas yang dimulai pada pertengahan hingga akhir tahun 1980-an, istilah ini dapat merujuk pada siapapun yang non-heteroseksual atau non-cisgender. Remaja LGBT sangat beresiko untuk ditindas, yang dapat menyebabkan mereka berpikir dan meninggal karena bunuh diri atau menggunakan obat-obatan terlarang. Intervensi berbasis sekolah dan keluarga dapat membantu mengurangi perundungan dan kekerasan terhadap remaja LGBT, mengatasi permasalahan penggunaan narkoba dan kesehatan mental, serta meningkatkan kesehatan. Penting untuk dicatat bahwa menjadi LGBT bukanlah suatu pilihan, melainkan aspek alami dari identitas seseorang. Oleh karena itu, tidak tepat jika kita memandang individu LGBT sebagai ancaman bagi masyarakat atau generasi muda. Dampak negatif menjadi LGBT dari sudut pandang kesehatan, yaitu 1. Resiko lebih tinggi terkena infeksi menular seksual. Menurut dokter kulit yang dikutip dari salah satu artikel, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki atau mereka yang mengidentifikasi diri sebagai LGBT memiliki kemungkinan 60 kali lebih besar tertular HIV/AIDS dan jalur penularan paling umum adalah melalui seks anal. Hal ini juga dapat meningkatkan resiko infeksi menular seksual lainnya. Yang kedua, resiko lebih tinggi terhadap masalah kesehatan mental. Salah satu artikel mengklaim bahwa individu LGBT lebih mungkin mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan keinginan untuk bunuh diri. Hal ini dapat disebabkan oleh stigma dan diskriminasi masyarakat serta homofobia dan transfobia yang terinternalisasi. Yang ketiga, risiko penyalahgunaan zat yang lebih tinggi. Menurut salah satu artikel, individu LGBT lebih cenderung menggunakan dan menyalahgunakan narkoba dan alkohol dibandingkan dengan masyarakat umum. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor termasuk isolasi sosial, diskriminasi, dan kurangnya akses terhadap layanan kesehatan. Yang keempat adalah risiko lebih tinggi terhadap masalah kesehatan fisik. Salah satu artikel mengklaim bahwa individu LGBT beresiko lebih tinggi terkena masalah kesehatan fisik seperti penyakit jantung, obesitas, dan kanker. Hal ini disebabkan karena berbagai faktor termasuk kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan dan tingginya tingkat penyalahgunaan narkoba. Pandangan masyarakat terhadap kaum LGBT di Indonesia masih berkisar antara penyimpangan atau penyakit sosial dan perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Masyarakat berkesimpulan bahwa LGBT merupakan penyakit yang dapat disembuhkan. Pendekatan sosiokultural dan pengetahuan mengenai konsep gender dan orientasi seksual kenyataannya juga tidak serta-merta membuat persepsi masyarakat terhadap LGBT lebih positif. Namun dalam hal ini, para kaum LGBT seringkali merasa tidak mendapatkan haknya karena diskriminasi dan pelanggaran. Meskipun beberapa negara telah mengakui hak LGBT, diskriminasi dan kekerasan terhadap LGBT masih terjadi di seluruh dunia. Di Indonesia, kasus-kasus diskriminasi dan kekerasan terhadap LGBT juga masih sering terjadi. Dalam perspektif agama, Islam menganggap orientasi seksual terhadap sesama jenis atau homoseksual adalah bukan fitrah tetapi kelainan. Namun, ada juga sebagian masyarakat yang bersikap netral, menerima keadaan LGBT, namun tidak mendukung LGBT yang melakukan kegiatan secara terbuka. Dalam perspektif hukum positif, LGBT menjadi topik hangat dan semakin marak diperbincangkan di Indonesia. Muncul berbagai pro dan kontra mengenai golongan LGBT. Mereka yang pro menyatakan bahwa negara dan masyarakat harus mengkampanyekan
prinsip non-diskriminasi antara lelaki, perempuan, transgender, pencinta lawan jenis atau heteroseksual, maupun pecinta sesama jenis atau homoseksual. Sebaliknya, mereka yang kontra menyatakan bahwa negara dan masyarakat harus berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan upaya preventif terhadap gejala LGBT yang akan membahayakan generasi masa depan Indonesia. Bagaimana cara kita dalam menyikapi kaum LGBT? Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, hindari stereotip. Penting untuk diingat bahwa menjadi gay tidak seperti seorang sakit jiwa atau mempunyai masalah. Stereotip dan stigmatisasi terhadap komunikasi LGBT dapat berujung pada diskriminasi dan kerugian. Kedua, rasa hormat dan penerimaan. Setiap orang berhak mendapatkan rasa hormat dan penerimaan, apapun orientasi seksual atau identitas gendernya. Diskriminasi dan kekerasan terhadap komunitas LGBT tidak dapat diterima. Yang ketiga, perspektif keagamaan. Setiap agama mempunyai pandangan berbeda terhadap komunitas LGBT. Misalnya dalam Islam, homoseksualitas dianggap dosa dan dilarang. Yang keempat, pendidikan dan kesadaran. Pendidikan dan kesadaran dapat membantu mengurangi diskriminasi. Singkatnya, melakukan pendekatan terhadap komunitas LGBT dengan rasa hormat dan pengertian dapat membantu mengurangi diskriminasi. Pendidikan, kesadaran, dan dukungan juga dapat berperan dalam meningkatkan penerimaan dan mengurangi dampak buruk dari diskriminasi.